Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai seremonial formal di sekolah. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah best practice yang dilakukan di sekolah. Oke, yang pertama, seremonial formal yang ada di sekolah. Salah satu contoh seremonial formal yang ada di sekolah yaitu upacara bendera. Setiap hari Senin, di setiap lembaga pendidikan dilaksanakan kegiatan upacara bendera pada pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Upacara bendera setiap hari Senin merupakan kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh sekolah, baik sekolah negeri ataupun swasta. Upacara bendera mempunyai manfaat yang sangat baik bagi upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama dan kekompakan, kekuatan fisik, mental, patriotisme atau kepahlawanan, dan lain-lain. Nah, apakah seremonial formal yang ada di sekolah itu cuma upacara bendera? Nah, jika kita meninjau satu persatu rundown atau susunan acara yang ada di upacara bendera itu banyak, mulai dari pembacaan Pancasila, mengheningkan cipta, pengibaran bendera merah putih, dan pembacaan undang-undang itu sudah termasuk ke dalam komponen-komponen seremonial formal yang ada di sekolah. Selanjutnya, kurikuler. Nah, kurikuler ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu intrakurikuler, kemudian yang kedua adalah kokurikuler, kemudian yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Mari kita lihat yang pertama, kegiatan kurikuler. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada tiga. Yang pertama itu adalah kegiatan intrakurikuler atau intracurricular activity. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas, dan terjadwal dengan sistematik yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa. Contohnya, di tiap sekolah umum pasti ada kegiatan mendidik siswa dengan berbagai mata pelajaran seperti matematika, PKN, agama, dan lain-lain yang dilaksanakan misalnya pukul 7.30 hingga pukul 13 dengan ada jeda waktu atau istirahat biasanya 2 kali untuk SMA dan biasanya 2 kali untuk SMP dan 1 kali untuk SMA. Itu untuk kegiatan intrakurikuler. Kemudian untuk kegiatan kokurikuler atau co-curricular activity adalah kegiatan yang sangat erat sekali dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler, biasanya dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler. Biasanya kegiatan ini berupa penugasan atau pekerjaan rumah ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh siswa. Dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam memberikan tugas kokurikuler hendaknya jelas dan sesuai dengan pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang sedang diajarkan. Kemudian yang kedua, dalam memberikan tugas kokurikuler, seorang guru hendaknya tahu mengenai tingkat kesulitannya bagi siswa. Kemudian yang ketiga, dalam penilaian tugas kokurikuler hendaknya jelas dan adil, sesuai dengan hasil masing-masing kemampuan siswanya. Dan keempat, dalam fungsi memberikan tugas kokurikuler, hendaknya selain untuk memperdalam pengetahuan siswa, guru juga hendaknya
Dengan tugas kokurikuler ini bisa membantu dalam penentuan nilai rapor. Kemudian yang terakhir, dari kegiatan kurikuler yaitu kegiatan ekstrakurikuler atau extracurricular activity adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa atau di luar intrakurikuler, dan kebanyakan materinya pun di luar materi intrakurikuler yang berfungsi utamanya untuk menyalurkan atau mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, memperluas pengetahuan, belajar bersosialisasi, menambah keterampilan, mengisi waktu luang, dan lain sebagainya. Biasanya dilaksanakan di sekolah ataupun kadang-kadang bisa di luar sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam pelaksanaan kegiatannya hendaknya bisa bermanfaat bagi siswa, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatannya hendaknya tidak membebani siswa. Kemudian yang ketiga, dalam jenis kegiatannya hendaknya bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, alam, industri, dan dunia usaha. Kemudian yang keempat, dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan yang utama, yakni kegiatan intrakurikuler. Nah, biasanya dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini itu dikhususkan untuk mengembangkan minat atau bakat dari peserta didik. Misalnya, yang suka seni masuk ekstrakurikuler seni, kemudian yang untuk olahraga masuk ekstrakurikuler olahraga. Nah, biasanya di sekolah-sekolah itu salah satu kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan pramuka yang sempat beberapa tahun lalu itu diwajibkan, yang disebut pramuka reguler, yang menjadi salah satu keharusan yang harus diikuti oleh siswa ketika diterapkannya kurikulum K13. Nah, di sekolah-sekolah seperti itu. Namun di sekolah-sekolah untuk sekarang itu tidak menutup kemungkinan hal tersebut sudah berubah karena kurikulum 2013 juga sudah beberapa kali dilakukan revisi. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan pramuka sudah tidak menjadi kegiatan yang wajib lagi di sekolah-sekolah SMP ataupun di SMA. Oke, selanjutnya, fungsi ekstrakurikuler. Rusdi mengatakan, kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Selain itu, membantu peserta didik untuk mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta mengaplikasikan teori dan praktik yang telah diperoleh dari proses pembelajaran. Nah, ini tadi sudah sempat saya singgung mengenai bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini biasanya krida, kepramukaan, seperti yang saya berikan contoh tadi, kemudian PMR, dan UKS. Jika kalian suka kesehatan atau yang berbau obatan atau mengobati, bisa masuk di usaha kesehatan sekolah, ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Kemudian biasanya dilaksanakan juga karya ilmiah seperti kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik atau kegiatan ilmiah remaja. Selain itu ada latihan olah bakat, latihan olah minat, misalnya pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya. Ada juga bentuk kegiatan keagamaan, misalnya pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Quran, dan bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Adapun tujuan dari ekstrakurikuler ini, yang pertama, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri atau civil society. Kemudian yang kedua, mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat.
Kemudian tujuan ekstrakurikuler yang ketiga adalah memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha, pengaruh negatif, dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Kemudian materi yang terakhir yaitu best practice yang diadakan oleh sekolah. Nah, apa itu best practice sekolah? Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. Hasil dari pembiasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik adalah terciptanya suatu kebiasaan bagi anak didiknya. Pembiasaan yang dilakukan sejak dini akan membawa kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam kebiasaan sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Jadi jika best practice ini sering diterapkan atau sering dilakukan di sekolah, maka siswa akan menjadi terbiasa dan membudayakan best practice tersebut dan menjadi bagian dari dirinya, dan hal tersebut akan sulit untuk dilupakan dan akan terus dilakukan. Praktik-praktik pembiasaan di sekolah. Praktik-praktik pembiasaan di sekolah itu terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama, kegiatan rutin, di mana kegiatan rutin ini adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Tujuannya untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu dengan baik. Kegiatan pembiasaan yang termasuk kegiatan rutin adalah yang pertama, berdoa sebelum memulai kegiatan. Kemudian yang kedua, membaca Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, hormat bendera merah putih. Kemudian yang keempat, sholat duhur berjamaah. Nah, biasanya hal-hal ini dilakukan di sekolah-sekolah. Yang paling sering adalah berdoa, hormat, dan sholat duhur. Nah, sholat duhur ini pun masih ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan hal tersebut, namun banyak juga yang menerapkan hal tersebut. Bentuk kegiatan rutin lainnya itu masih banyak seperti kegiatan apel di setiap hari Jumat atau di setiap hari Sabtu. Oke, kemudian kegiatan yang kedua yaitu kegiatan spontan. Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Hal ini bertujuan memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam membiasakan bersikap sopan santun dan sikap terpuji lainnya. Contohnya, yang pertama, membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama siswa. Kedua, membiasakan bersikap sopan santun, baik itu dalam bertutur kata kepada teman, kepada orang yang lebih muda, dalam hal ini adalah junior, dan orang yang lebih tua yang dalam hal ini adalah senior di sekolah. Kemudian yang ketiga, membiasakan menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan sedikit contoh dari kegiatan spontan yang pastinya sering dilakukan di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga, kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram ialah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Membiasakan kegiatan ini artinya membiasakan siswa dan personel sekolah aktif dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Contohnya, kegiatan lomba mata pelajaran seperti Olimpiade Sains yang tiap tahunnya akan selalu diadakan, atau kegiatan karya wisata, kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, misalnya acara maulid yang di sekolah-sekolah Islam biasanya dilakukan acara tersebut. Dan kemudian kegiatan pentas seni akhir tahunan, di sini disingkat pesat atau yang biasanya kita sebut dengan Porseni atau pekan olahraga dan seni. Nah, itu adalah beberapa contoh kegiatan terprogram dan masih
ada lagi kegiatan terprogram yang mungkin di antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya itu berbeda. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri ya. Kemudian yang terakhir, kegiatan keteladanan. Kegiatan keteladanan yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. Misalnya, membiasakan berpakaian rapi, kemudian membiasakan datang tepat waktu, kemudian membiasakan berbahasa dengan baik, dan lain-lain. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan mengenai seremonial formal sekolah, kemudian kurikuler dan best practice sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.